Klien kita kali ini seorang perempuan namanya Tami, umurnya kurang lebih 26 tahun. Dia ini pengen mencari tunangannya. Ini sekarang mau ke rumahnya Tami ya. Tami ini mencari tunangannya, Vel. Tunangannya? Iya. Udah berapa lama dia tunangan, Vel? Udah sekitar 2 bulanan lah katanya. Oh, 2 bulan ya? Baru banget tuh padahal ya. Baru. Tami sendiri baru bertunangan sama namanya Edo. Mereka ini teman dari waktu kuliah. Baru 1 bulan tunangan dan kemudian ditinggal pergi sama tunangannya. Saya Mandala Padisoce. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Baru tunangan, ya. Pakai sebulanan katanya. Udah hilang sebulan ini, waduh. Kan biasa orang tunangan ini kan lagi hangat-hangatnya nih ya, untuk jenjang pernikahan ya. Iya. Ya, tapi kok malah pergi nggak ada kabar sama sekali, kenapa ini? Pasti ada masalah ini ya. Nah, kita janjian di sebuah rumah yang katanya Tami tinggal di sana sama keluarganya. Nah, sekarang ini kita mau ke rumahnya, mau ketemu langsung sama Tami. Tadi udah janjian ya? Udah janjian juga. Oke, ini rumahnya udah deket kok. Yang mana rumahnya? Ini yang pagar hitam. Oh, ini ya. Pas kita sampai rumahnya Tami, kita panggil-panggil orangnya, kita ketok pagarnya. Berkali-kali kita panggil Tami, Tami, Tami. Yang keluar bapaknya. Assalamualaikum. Tami. Tami. Sepi ya? Tapi ada mobilnya, ada orangnya kali ya? Permisi. Nggak ada bel ya? Gak ada belnya. Ini sih, Pak. Si Pak. Maaf, Pak. Kita dari Antv, Pak. Mau ngobrol sebentar bisa, Pak? Nah, bapaknya ini ngelihat kedatangan kita. Rame-rame bawa kamera, lampu di mana-mana nyorot di situ. Merasa nggak nyaman bapaknya ini. Bapaknya kaget, bapaknya marah. Dan seakan-akan emang nggak tahu apa yang akan terjadi. Memangnya ada apa? Kita janjian sama Tami, Pak. Kok ini bawa-bawa merek ini? Ya, Maksudnya apa ini? nggak apa-apa, nggak usah ini, Pak, nggak usah marah dulu. Kita mau jelasin dulu bisa, Pak? Ngobrol sebentar bisa? Nah, gini loh, Pak, kita mau ngobrol sebentar bisa nggak, Pak? Kalau kita teriak-teriak gini kan jadinya kita nggak sopan sama Bapak. Mas, Tami itu tidak ada di rumah. Tapi saya udah janjian Pak sama Tami. Tapi saya tidak suka dengan kamera begini. Maaf, ini dengan bapaknya. Iya, saya bapaknya. Loh, emang Tami nggak cerita, Pak? Dia minta tolong sama kita, Pak, untuk cari tunangannya. Mas, Tami udah beberapa hari tidak ada di rumah. Kita jelasin di situ bahwa kita tujuannya adalah diundang sama Tami, dimintain tolong sama Tami untuk bantuin Tami mencari tunangannya yang namanya Edo. Pak, gini loh, Pak, ini kita tidak berani datang ke sini dan tidak berani membawa kamera. Kalau bukan tanpa persetujuannya Tami, Pak. Kita ini sudah bikin perjanjian sama Tami juga, Pak, dan itu atas persetujuan Tami. Makanya kita berani datang ke sini bawa kamera. Kalau kita nggak ada persetujuan, kita mana berani, Pak? Mas, saya kan tadi sudah bicarakan baik-baik. Sekarang silahkan kalian pergi dari rumah saya. Emang tadi kan kamu udah nelpon katanya. Iya udah janji, Tami juga bilang oh ya udah Kak datang aja langsung. Gue minta Feli untuk hubungin Tami. Coba klarifikasi kenapa bisa terjadi seperti ini. Iya, coba telepon deh. Lagi deh. Coba telepon deh. Sambil jalan aja ya. Tadi kan udah janjian padahal. Iya, aku juga udah pastiin aja ke dia kalau aku udah jalan ke rumahnya, dia aku udah sana. Tapi ini bener rumahnya. Bener, itu kan tadi bapaknya bilang. Pas Feli telepon Tami, berkali-kali ditelepon handphonenya mailbox mati. Kok nggak aktif sih? Gak aktif handphonenya. Wah ngaco nih dia. Gue telepon lagi. Kita udah susah-susah lo datang ke sini loh. Nggak aktif juga.
Gimana sih ini Tami? Kita udah nyempetin waktu ke sini. Di SMS-nya nggak dibalas ternyata. Ya udah kita nunggu dulu deh berapa menit. Coba SMS aja buat kita tadi udah dari rumah. udah di depan rumahnya. Ya. Ini kalau nggak ada kabar dalam waktu dekat kita balik aja udah. Gimana sih, kita kan udah nyiapkan waktu ya kan. Semua tim udah kita briefing semua, kita kamera semua udah kita siapkan. Masa dia tiba-tiba nggak ada kabar begini? Udah nih. Udah SMS? Udah. Ya udah kita tunggu aja di mobil dulu, tunggu di sekitar sini dulu ya. Nanti kalau nggak ada kabar ya kita cabut aja. Ayo teman-teman yuk. Kita tunggu aja dulu di mobil. Ya kalau nggak ada kabar, ya udah kita tinggal aja. Sambil coba teleponin kali. Iya sambil kita coba teleponin, kita SMS. Tadi kan udah SMS udah. Coba di sosial medianya mungkin juga nanti ya. Kabarin di sosial medianya ya. Coba deh. Ini kan nomornya kan? Iya. Nah pas kita nunggu di mobil sambil nunggu kabarnya Tami, tiba-tiba mobil ini diketok sama seseorang. Siapa ini? Siapa nih? Maaf, Mas. Iya, Bapak siapa? Lah gue sama Feli nggak tahu siapa orang ini. Dia tiba-tiba ngetok mobil kita dan ngasih tahu kalau ternyata Tami ini udah pergi ke Surabaya. Saya sebenarnya Mbak Tami. Oh, sebenarnya Mbak Tami? Hah? Ya, Ya, di mana Mbak Taminya, Pak? Mbak Taminya sekarang ada di Surabaya. Bukannya Tami janjian sama kita di rumahnya? Kok tiba-tiba ada seseorang yang ngaku supirnya Tami dan dia bilang Tami sudah pergi ke Surabaya. Dan supir itu bilang bahwa pencarian dihentikan. Kok di Surabaya? Iya. Lupa dia nggak? berpesan gitu. Sebentar Pak, ini kita udah janjian loh Pak. Kita ada telepon-teleponan tadi sebelum berangkat. Tapi saya nggak tahu. Jadi dia sih berpesan katanya dia sekarang berada di Surabaya dan akan membatalkan rencananya untuk mencari Edo. Ah, dibatalin? Iya. Itu tunangannya loh Pak. Dia sendiri yang melaporkan masa batal? Saya sih pesannya hanya itu aja, Pak. Saya hanya menyampaikan pesan aja. Nah ini pesan dari siapa Pak? Dari Mbak Mbak Tami. Taminya? Mbak Taminya ini? Iya. Iya. Itu aja Pak pesannya Ya Pak. udah itu aja ya. Oh iya, iya. Permisi. Ya makasih Pak. Gimana sih Pel? Gimana sih? Enggak, kamu waktu telepon dia terakhir kan menuju ke Tadi sini kan? iya, aku bilang aku udah jalan, terus aku SMS Dia udah lagi siap? buat mastiin. Iya ya udah Kak, datang aja. Aku SMS lagi buat mastiin kalau aku udah deket rumah dia. Nah dari situ dia udah nggak bales. Cuma kan aku pikir dia nggak balas, oh dia kan udah tahu karena tadi sebelumnya aku udah nelfon. Udah nggak beres ini. Apa emang sebenarnya ada di rumah kali ya, diumutin papanya? Bagaimana ya? Tapi masa dia diem aja di rumah? Wih kita teriak-teriak ya? Iya. Nggak mungkin nggak denger ya? Gimana ya? Ya udahlah kalau gitu. Kita cabut dulu aja deh. Ya udah akhirnya daripada kita bingung, kita kembali lagi ke kantor. Kita coba akan rundingan. Bagaimana caranya kita menyelesaikan kasusnya Tami atau mungkin kita pending kita mengerjakan kasus yang lain. Udah kita rundingan aja di kantor. Ya nanti kalau misalkan masih belum ada kabar besok coba kita intai aja di Jadi kita rumahnya. nunggu sampai besok aja nih. Iya, kita nunggu besok. Kalau misalkan nggak ada kabar juga, coba kita besok intai di rumahnya. Ya. Ya udah. Yuk, kita aja ya. Iya. Yuk teman-teman, yuk kita balik lagi. Ya udah, nanti kita di kantor kita meeting sama semua tim ya. Mau melakukan pencarian yang mana dulu ini? Mumpung masih pagi, sayang banget kan. Oh maksudnya Kak, bantuin yang lain dulu. Bantuin yang lain dulu aja, karena belum ada kabar dari Tami juga. Perjalanan menuju ke kantor, ya. Nggak lama kemudian, Feli ditelepon sama Tami. Ini Tami nelfon. Tami? Iya. Dia minta maaf sama kita semuanya. Dia cerita semuanya kalau dia ternyata waktu bilang mau ikutan acara kita, dilarang sama bapaknya. Ya. Halo? Bang Feli, Iya, iya Tami. ya, Bang Feli, saya minta maaf. Ini di luar rencana. Bapak saya ngelarang saya buat cari Mas Edo. Tapi saya masih mau cari Mas Edo. Ini saya di daerah Margonda di rumah teman saya. Bang Feli mau minta tolong buat jemput saya, Pak. Oh ya ampun, pantesan. Soalnya ini kita dari rumah Maaf banget ya, kamu. Pak. Iya, bapakku ngelarang buat aku cari Mas Edo.
Jadi ini kamu lagi di daerah mana sekarang? Ini di Margonda, di daerah teman aku, Mbak. Yaudah, kirim alamatnya aja. Ya udah kamu SMS-in alamat lengkapnya ya. Iya. Sama Iya, location-nya. ini Sama- sama depan jalan raya. Iya, ya udah. Ya, terima kasih banyak, Ya Mbak Meli. aku kesana sekarang ya. Iya, makasih, Mbak. Iya. Kan? Bener kan berarti? Iya. Bapaknya berarti tadi itu. Emang aku feeling nggak enak nih. Kayak pasti ada yang sesuatu ini. Nah, berarti tadi supir tadi? Iya. Suruhan bapaknya berarti? Bilang ke Surabaya padahal Iya, Margonda. Margonda. Dia minta tolong sama kita untuk melanjutkan pencarian. Dia minta tolong untuk jemput dia di daerah Depok. Di tempat rumah tamannya. Namanya Sasha. Dikasih alamatnya, dikasih nomornya, dikasih jalannya. Kita langsung menuju ke sana. Iya. Yaudah kita ke Margonda langsung Pak ya. Permisi. Ya, permisi. Nah, pas kita samperin rumahnya Sasha, kita ngobrol sama Sasha. Dia cerita semuanya kalau ternyata Tami tadi itu sudah diambil pulang sama keluarganya. Dipaksa, diseret, ditarik, sampai nangis-nangis Tami, Mas minta tolong sama saya. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa, itu adalah keluarganya. Keluarganya meminta Tami untuk pulang. Dia kesini cuma sekedar curhat, dia tuh sedih. Katanya si Edo tunangannya itu hilang udah 1 bulan. Emang betul, iya, emang betul. Kita malah dimintain tolong untuk nyariin tunangannya itu. Nah aku bingung juga karena tadi pas dia lagi ngobrol sama aku tuh ada orang datang jemput dia bawa mobil. Aku nggak tahu itu siapa. Orang datang jemput dia? Iya. Maksudnya dia narik paksa gitu? Narik paksa, dia nangis-nangis. Tapi kan aku mau nolongin juga bingung karena aku nggak tahu permasalahannya. Siapa orang itu? Dia bilang tuh suruhan ayahnya dia. Suruhan ayahnya? Loh berarti? Berarti ayah tahu dia di sini dong. Iya. Udah sekitar 1 jam. 1 jam, berarti dibawa pulang ke rumah ini? Aku kurang tahu Pas karena banget aku nggak habis ke telepon kali ya. Taminya juga nggak bisa aku hubungin sampai sekarang. Aku nggak ngerti soalnya aku juga kaget kenapa itu tiba-tiba. Oke, tapi Mbak yakin itu suruhan orang rumahnya? Suruhan ayahnya? Iya, suruhan ayahnya. Buru-buru kita minta maaf sama Sasha dan kemudian kita lanjut ke rumahnya Tami. Supir nggak ada kemudian, kita ke rumahnya aja gimana? Yuk langsung ke rumah aja. Ya, oke Mbak ya. Buru-buru ya, makasih Mbak ya. Yuk kita buru-buru yuk. Yuk ke rumahnya yuk, langsung buru-buru ke rumahnya. Kita jemput langsung ke rumahnya aja. Ini pasti ada yang nggak beres ini. Ya ini kita udah mau deket ini rumahnya Tami ya. Iya. Ya mudah-mudahan Taminya ada di rumah ini. Cuman masalahnya pasti orang tuanya akan ngalang-halangi. Iya, secara dari awal udah gak suka kan sama kita orang tuanya. Bapaknya sih ya kan. Iya, sebenarnya ada masalah apa ini? Karena kalau aku baca, ya kan, kalau aku baca sebenarnya mereka kan awalnya kan direstui. Pasti orang tuanya sampai tunangan. Iya makanya. Nah, terus kenapa kok jadi seperti ini? Udah Pak, berhenti sini aja Pak. Iya. Yuk kita jalan aja yuk. Iya. Ayo sini. Yuk kita nanti hubungin Tami biar gampang. Nah pas kita kembali ke rumahnya Tami, di depan rumahnya Tami, di halamannya, itu ada sebuah mobil di situ. Berarti kalau mobil itu yang dipakai untuk menjemput Tami, ada kemungkinan Tami ada di rumah. Itu ada mobilnya. Oh, ada mobilnya itu. Langsung buru-buru kita teriak, kita kedor pintunya di situ, kita panggil-panggil Tami, Tami, Tami. Tami. Pak Tami. Nah, pintu-pintu di sini aja di sini. Tami. 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 Ternyata malah yang keluar adalah seorang cowok. Petantang, petenteng, sok jagoan di situ. Usir kita semuanya. Ngakunya dia yang punya rumah. Kenapa ya? Loh, Taminya ada? Taminya nggak ada. Ada keperluan apa? Sorry, ini dengan siapa? Nggak perlu tahu. Ini apa? Ini kamera apa? Iya, sabar dulu mas. Enggak, ya, sabar Kalian dulu. masuk rumah orang tanpa pengetahuan orang. Loh, enggak, kita udah janjian sama Tami di sini. Enggak mungkin kita masuk tanpa Kami nggak janjian ada dong. ngomong janjian sama kalian. Coba aku nggak baca di telepon. Ada mas. Nggak usah entak-entak dong. Kita Sekarang kalian akan keluar. bohong. Sekarang kalian keluar. Kalian tuh nggak ada etikanya, tau nggak? Masuk rumah orang. Loh, kita tuh janjian tanpa sama Tami pengetahuan kok. Kita janjian sama Tami dan Tami menghendaki kita datang kok. Dia minta tolong sama kita kok. Tapi dia nggak ada ngomong sama saya. Anda siapa? Makanya saya Anda tanya. nggak perlu tahu siapa saya. Ya berarti nggak perlu saya juga tahu Karena Anda. saya minta kalian keluar dari rumah saya.
Enggak, Tami sekarang minta tolong sama kita. Kalian keluar. Tarik dong. Dulu dong, Mas ini siapanya sih? Nah, sekarang kalian keluar. Kalian nggak perlu Enggak, ngomong coba sama saya. tolong panggilin Tami dulu. Kita mau ketemu sama Tami sebentar. Sekarang kalian keluar. Sekarang Itu kalian ada keluar, mobilnya. saya Coba minta kita ngomong Tami. Tami. Iya. Ada etikanya dong. Iya. Karena gue penasaran, akhirnya gue coba lewat jalur samping. Gue panggil Tami di situ. Gue berharap Tami ada di samping rumahnya. Saya kan cuma pengen ketemu sama Tami. Gak ada hubungan apa. Tami. Mbak Tami. Lu ada etikanya nggak? Ya kan gue cuma nyariin Tami. Dia minta tolong sama gue di situ. Lu masuk rumah gue. Iya gue tahu, tapi dia minta tolong sama gue. Ada buktinya kok. Sekarang kalian keluar. Ada buktinya juga kok. Gue mau cari Tami di sini. Sekarang lu keluar. Iya gue mau keluar kalau gue mau ketemu sama Tami. Tami. Sekarang lu keluar. Keluar. Tami ya nih gue mau keluar. Sekarang ini keluar. Tami. Mbak, apaan? Iya. Akhirnya kita diusir pergi sama si cowok itu. Kita dimaki-maki sama dia, ditutup pintunya dengan kasar. Seakan-akan kita ini nggak ada gunanya. Dorong, udah. Kalian nggak sopan. Masuk rumah orang tanpa izin gue. Ini siapa? Sekarang gue nanya? saya minta kalian keluar. Lu nggak perlu tahu siapa gue, oke? Ini apa? Kamera ini apa? Apa nih kamera? Apa nih? Udah, Fel. Udah. Keluar. Sekarang kalian keluar. Udah. Keluar. Udah, Fel, yuk. Jangan sampai gue teriakin warga di sini kalian ada di sini ya. Udah. Nah, kalian semua. Kita di sini ya, Mas. Kita udah janjian ya. Ya, kita udah janjian di sini ya, ngerti nggak? Yang ada ngomong sama gue. Kita datang ke sini karena permintaan Tami. Kita datang ke sini karena permintaan Tami. Ngerti nggak lu? Ya sampai gue teriakin ya. Lu teriak aja sekalian. Keluar kan gak ada etikanya kalian jadi orang. Lu yang ada etikanya. Kamera. Kenapa emang ada kamera? Wah, apa lu? Oh, ah. Udah. Keluar lu kok berani. Udah jelas kita cuma mau bantuin lo. Ya kan masa dia tarik-tarik kamu? Aneh nih. Gimana nih, aku telepon lagi kali. Sama telepon deh. Si Tami nih, aduh. Nyari, oper sini, oper sana. Ada. Nggak diangkat ini sama dia. Tadi angkat ya? Sama sekali? Sama sekali nggak diangkat. Mana Tami? Di rumah nggak ada, di rumah kayaknya nggak ada. Kayak diumpetin deh. Kita nggak tahu mau kemana, akhirnya kita break pencarian. Yaudah yuk, kita ini dulu yuk. Yuk kita balik lagi kantor yuk, kita rundingan lagi di kantor yuk. Kita mau bantuin mana nih, kacau nih yuk. Ya ini gua sama Feli kembali lagi untuk melanjutkan pencarian ya. Iya. Terakhir kan si Tami ini telepon Feli ya, Feli. Iya, nelfon Dia ngomong aku. apa aja, Fel? Dia kayak nangis-nangis gitu sih, dia nelfon aku katanya minta tolong jemput di penginapan daerah Pondok Cabe. Dia telepon sama Feli bilang, Mbak tolong Mbak ketemu sama saya hari ini Mbak. Ya, saya ada di sebuah villa Mbak, saya kasih alamatnya, datang ke sini Mbak, nanti kita cerita semuanya. Dia pengen melanjutkan pencarian loh, Tami ini. Berarti ada sesuatu kan ini dengan Tami. Ini kalau kita ambil kesimpulan nih, kayaknya Tami ini berusaha untuk menghindar dari keluarganya. Dari papanya pasti terutama. Iya, terutama papanya, karena papanya kan nggak setuju ya tunangannya ini. Sama tunangan Tami dan Edo ini ya. Kan kita mau cari tahu nih sebenarnya ada apa sih ini. Masalahnya apa? Kalau emang nggak setuju ya sudah gitu, coba selesaikan baik-baik. Iya, kenapa harus dengan cara kayak gitu ya, kabur-kaburan, diem-dieman. Di sisi lain kan pasti kalau kita ngeliat di sini Tami itu butuh bantuan kita. Dia pingin banget sebenarnya, pingin mencari tunangannya, cuman orang tuanya lagi-lagi nggak mau. Dengan pelarangan orang tuanya ikut acara ini pasti ada perlawanan dari Tami. Tapi kenapa orang tuanya kok begitu serius banget melarang Tami? Ini pasti ada yang nggak beres. Jadi ini kita menuju ke Pondok Cabe. Pondok Cabe ya. Iya. Nanti sampai di sana kita langsung ngobrol sama Tami. Sekitar sini nih kayaknya. Nomor 28 rumahnya. Iya, Oke Pak, penginapannya sini aja Pak. Lagi-lagi dari mobil kita ngelihat ada mobil itu lagi.
Mobil yang kemarin diparkir di depan rumahnya Tami, mobil itu ada lagi. Ini mobil yang kemarin gak sih? Warna abu-abu juga tuh. Nggak tahu, kameramen bener gak sama gak? Iya, bener sama juga. Wah, berarti ada Harun. Ya, terus ngapain? Berarti itu minta tolong. Harun itu maksudnya cowok waktu itu? Iya, namanya Harun kan itu. Oh, namanya Harun. Harun, dia bilang, gua Harun. Iya. Waktu itu dia bilang Harun. Oh iya, jadi dia ngapain ada di sini dong? Buru-buru kita turun dari mobil, kita deketin rumah itu nomor 28. Nah, pas kita mau masuk, astagfirullahaladzim. Tami digeret di situ dengan semena-mena. Diam! Sekarang kamu ikut aku! Kita ngapain di sini? Lepasin! Ayo ikut aku! Ayo ikut aku! Ya, lepasin tangannya! Ternyata ada Harun di sana. Berusaha maksa Tami. Berusaha mendorong Tami untuk ikut dia. Untuk ikut pergi sama dia. Kenapa? Lu mau apa lu? Lu siapa? Lu siapa? Enggak, lu siapa? Ini kenapa Tami? Ada apa Tami? Kamu tuh nonton kita. Keluar! Bentar, lu gak ada hak ini. Gua mau tanya sama Tami. Tami. Sebentar. Lu siapa? Lu siapa? Gua mau tanya lu siapa? Tami gimana? Kamu mau bantuan kita nggak? Enggak. Mas, tolong Mas. Enggak, gua mau nanya Mali. Enggak. Udah diam. Ngapain sih? Lu diam lu. Lu dibayar berapa sih sama bokap gue? Gua berusaha untuk pisahkan laki itu dari Tami, dan Tami di situ marah dengan sekencang-kencangnya, dan dia bilang, dasar laki-laki bayaran. Oh, lu dibayar? Hah? Oh Lu iya. dibayar? Maksud apa? Iya. Dibayar? Lu dibayar berapa bokap gue, ha? Kita pulang, ayo. Tami, Gua coba pikir jelas. bakal suka sama Tami. lo. Jangan Tami, mimpi jelas. lo. Kita berusaha nolong Tami waktu itu. Laki-laki itu kemudian teriak. Dia marah sama kita semuanya, dan dia bilang kalau Tami adalah tunangannya. Dan dia sudah direstuin sama kedua orang tuanya Tami. Lu siapa? Nah, gua disuruh dia minta tolong sama gua. Gua itu tunangan dia. Iya, urusan. Oke? Lu tunangan apa bayaran? Gue tunangan dia. Gua sama Feli shock di situ. Gua sama Feli nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Jadi ternyata cowok ini adalah tunangannya Tami. Nah terus kalau ini adalah tunangannya Tami, buat apa Tami cari tunangan yang lama? Berarti udah nggak direstuin dong tunangan yang lama ini. Orang tuanya lebih milih tunangan yang baru ternyata. Tami benar. Udah jangan narik dulu, biar dia jelasin dulu. Feli nggak bisa. Lu lepas. Tami benar. Tami itu tunangan kamu. Mas, Tami. tolong Mas. Tami benar itu tunangan kamu. Akhirnya Tami dibawa masuk ke dalam mobil, dipaksa. Tami berontak, tapi tetap dipaksa masuk ke dalam mobil. Ya, udah. Ya, pergi, bisa pergi nggak? Oke, gue cuma mau nanya. Sekarang kamu ikut. Tangannya diam dong. Tami itu benar tunangan kamu? Tolong Mas. Tami benar itu tunangan kamu? Tami? Pergi nggak? Tami buka, Tami sebentar, Tami jawab. Kejar, mobil. Kejar. Evan. Buru-buru kita gerak cepat. Ya, kita kejar mobilnya Tami sama Harun ini. Ayo kita kejar, buruan kita kejar. Pak, ikutin Pak. Jangan sampai lepas Pak ya. Ini bahaya nih kalau dibiarin ini. Iya, Tapi kenapa Tami kan nggak bilang? Karena aku nanya sama dia, ini kamu mau dinolong atau enggak gitu loh. Ya kan dia udah ditarik-tarik paksa gitu. Jadi dia sama tinggal si- bilang, tolong Mas, tolong kita Mas, tolong Taunya. aku Mas. Dia bilang gitu dong. Gak lama kemudian, mobil ini masuk ke tempat seperti perkebunan. Pak, cepat ikutin Pak. Pak, ikutin Pak, cepat. Apa kayak gini? Udah, pokoknya ikutin aja Pak, ikutin Pak. Tami ini dilempar di dalam mobil. Dia keluar coba, gelundung di luar mobil ini coba. Dalam keadaan kesakitan. Bukan. Buru-buru gue keluar dari mobil, gue lari sekenceng-kencengnya. Gue tahan itu Harun dan gue minta Feli ambil Tami, lindungin Tami, Fel. Ajak ke mobil, Fel.
Ngapain lu? Ngapain lu? Ngapain lu? Ngapain lu? Ngapain lu? Ngapain lu? Ayo ngapain lu? Bawa kabur, 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 bawa kabur. Buru-buru Feli ambil Tami, dia rangkul Tami sekenceng-kencengnya, diajak lari sekenceng-kenceng ke dalam mobil. Harun ini nyerang gue di sini. Tami masuk. Bawa kabur! Bawa kabur! Bawa kabur! Gue panggil Albar, coba halangin Harun ini, halangin. Jangan sampai Harun ini ngedapetin Tami lagi. Ambil perhatiannya, arahkan perhatiannya. Tahan. Awas lu. Bawa kabur, masuk. Masuk. Ayo langsung masuk. Pak, jangan. Dia nggak patah semangat, Harun ini nggak patah semangat, dia malah marah di sini jadi-jadinya. Dia lari ke mobil kita, digedor mobil kita, tua. Turun semuanya. Saya mau Tami di sini. Tami! Tahan, udah, yuk, langsung, Pak, langsung. Aku dipaksa ikut sama Harun. Harun itu bilang bapak aku gak mau sama Harun. Dia maksa-maksa aku ikut. Aku gak pernah mau sama Harun. Aku maunya Edo. Di dalam mobil dia nangis. Dia nggak nyangka semuanya bakalan seperti ini. Air matanya bercucuran di mana-mana. Dia nggak nyangka ternyata orang tuanya tega berbuat seperti ini. Dia paksa Tami untuk menikah sama seseorang yang dia nggak suka. Dia paksa Tami untuk tunangan sama seseorang yang dia nggak sayang. Namanya Harun. Tolong aku, Ma. Aku benar-benar gak mau sama Harun. Pasti dia bakal cari-cari aku lagi. Mbak Feli. Iya, Mbak. Ya sekarang. Tenang dulu, Mbak. Ya coba sekarang Mbak Tami tenang dulu ya. Aku gak bisa tenang, Mas. Mas tahu sendiri dia kayak apa tadi. Mas tolong. Ya. Kita nggak akan biarkan Mbak ya. Ya kita nggak akan biarkan Mbak. Kita nggak akan lepasin Mbak kok. Kita nggak akan biarkan Mbak ke tangan dia lagi Mbak ya. Mbak nggak usah khawatir. Tolong, Mas. Nangis di situ Tami. Dia cerita bagaimana awal pertama kalinya ketemu sama Edo, tunangannya yang dulu. Dan Tami bilang, dia pengen melanjutkan pencarian. Bagaimanapun juga saya harus ketemu sama Edo, Mas. Saya mau klarifikasi kenapa dia selama ini menghindar. Kenapa dia selama ini pergi dari kehidupan saya. Kenapa? Gini, ya sekarang gini. Mbak Tami yakin mau melanjutkan pencarian ini? Ya aku yakin banget. Aku sayang banget sama Edo. Kita udah pacaran udah lama banget. Kita udah lama banget dari semenjak aku awal kuliah, Mas. Jadi Mbak Yanti mau, Mbak Tami mau bantuan kita ini? Ya, aku mau cari Edo. Aku benar-benar mau cari Edo. Tolong, Mas. Coba yang penting sekarang saya butuh penjelasan dari Mbak ini. Ya, Mbak tenang dulu. Saya butuh cerita dari Mbak supaya Mbak jelasin apa yang terjadi sebenarnya. Ini jujur kita semua agak bingung ini. Ya, Harun itu siapa? Kenapa dia dipaksa sama bapak kamu? Tujuannya apa? Ya, padahal kan kalian masih tunangan sama Edo. Kenapa ini masalahnya? Aku nggak tahu. Pertama itu mama papa aku udah setuju, orang tua mereka udah setuju. Pas kita tunangan, tiba-tiba Edo hilang. Tiba-tiba papa aku bilang aku ditunangin sama Harun. Aku nggak ngerti kenapa. Sekarang Harun malah gitu kayak aku karena disuruh papa aku.
Jadi Harun ini sebenarnya siapa? Kok dia mau kalau gitu disuruh-suruh sama papa kamu? Harun ini anaknya teman papa aku. Jadi aku nggak tahu gimana mereka tuh udah pada kenal udah lama. Aku nggak tahu gimana bisa Harun itu dijodohin sama aku, nggak ngerti. Tiba-tiba aja pas aku udah tunangan, papa aku bilang udah sama Harun aja. Tapi aku nggak ngerti kenapa papa aku tahu awalnya aku tuh tunangan sama Edo. Sekarang Edo tiba-tiba pergi aja, ngehilang aja. Aku nggak tahu dia di mana. Aku nggak bisa ngubungin dia. Tami menjelaskan semuanya. Di dalam mobil dia jelaskan semua. Pencarian ke rumahnya Edo. Tami bilang kalau dia ke sana selalu diusir. Jadi dia minta tolong sama kita untuk ngomong baik-baik sama keluarganya. Menuju ke rumahnya Edo. Nah, sampai di rumahnya Edo kita ketok pintunya. Keluarlah seorang anak perempuan. Umurnya di bawahnya Tami. Dan dia adalah adik kandungnya Edo. Ngapain lo kesini? Boleh panggilin Mas Edo? Mau ngapain lo nyari Mas Edo? Ada yang mau aku omongin sama Mas Edo, boleh? Ngomongin apa lagi sih? Udah cukup ya, lo tuh nyakitin kakak gua. Begitu lihat Tami, adik kandungnya Edo yang namanya Cantika ini, dia langsung marah sama Tami. Dia nggak suka sama Tami, dia komplain sama Tami, dia maki-maki Tami di situ. Ini maksudnya apa ya? Bawa kamera kayak gini? Iya. Lo bikin Jadi keluarga gini, gue malu lagi? sebentar. Ini adik, sebentar. Ini kita mau ngebantu dia. Dia ini pengen bantu kamu sama Edo. Dia tolong bisa nggak temuin sama kakak kamu? Ini penting banget supaya jelas ini semua. Enggak, Mas Edo tuh udah sakit hati sama dia. Mas Edo udah muak sama cewek ini. Kenapa sih kamu Cantika ngomong kayak gitu? Cukup ya lo nyakitin kakak gua. Kamu kayak gitu sih Cantika? Kamu harusnya sopan dong, aku lebih tua daripada kamu. Ngapain gue sopan sama lo yang udah nyakitin kakak gue? Ya Allah Cantika, kok kamu kayak gitu sih sekarang? Aku nggak tahu maksud kamu apa. Ada juga gue yang nanya sama lo, maksud lo tuh apa kayak gini? Nyakitin kakak gue, bikin keluarga gue malu. Apa sih maksudnya apa? Aku nggak ngerti yang kamu maksud ini. Membuat keluarga mau kamu apa? Aku kesini cuma mau ketemu sama Mas Edo. Sekarang kamu panggilin Mas Edo. Gue sepura-pura. Adiknya ini ternyata tahu semua yang terjadi dengan Edo. Cuma dia nggak mau cerita. Berkali-kali Tami ini nanya, ada masalah apa ini? Ada kesalahan apa saya? Kok saya diusir? Kok saya nggak dianggap? Cukup ya, gak usah nyakitin keluarga gue lagi, gak usah bikin keluarga gue malu lagi. Semua keluarga
keluarga gue tuh udah muak sama lo. Ya Allah Cantika, aku nggak ngerti kamu maksudnya apa. Tolong adik, tolong jelasin dulu sebenarnya ada Mas, apa ini. gak usah ikut campur ya, soalnya Mas gak tahu masalah kita. Dia tuh udah bikin keluarga saya malu, Mas. Ya Allah Cantika. Iya, adik ini dia nggak tahu apa-apa. Bisa nangis dia lo. Acting mulu sih lo jadi. Ya Allah Cantika, kenapa kamu jadi kayak gini sih? Aku nggak ngerti kamu ini ngomong apa sih. Gua tahu lo drama kan, biar lo tuh kelihatan cewek baik. Padahal lo tuh cewek baik, tau gak? Ya Allah, kamu ngomongnya gitu banget sekarang lu. Please jelasin dulu yang bener maksudnya apa. Dia kan nggak tahu loh. Cantika ini ternyata cerita bahwa keluarganya sudah sakit hati sama Tami. Karena apa? Lamarannya Edo dikembalikan dan dibatalkan sama orang tuanya Tami. Mas, dia tuh udah nyakitin keluarga saya. Dia udah bikin keluarga saya malu. Ya nyakitin gimana? Dia kan nggak tahu maksudnya. Dia nggak tahu Aku apa-apa. nggak tahu loh, ada aku ngomong ini tuh apa maksudnya Cantika. Kakak saya tuh udah kerja keras ya Mas buat dia, buat ngelamar dia. Tapi pas kakak saya ngelamar dia malah dibalikin sama keluarga dia. Balikin gimana maksudnya apa sih Cantika? Aku benar-benar gak ngerti kamu ngomong apa. Cukup ya, gak usah ada drama-drama lagi. Gue udah capek. Keluarga gue tuh udah malu ya. Lo mau bikin keluarga gue kayak gimana lagi? Dengan lo tuh pergi dari kehidupan kakak gue biar kakak gue tuh bahagia. Enggak Cantika, aku sayang banget sama Mas Edo. Kamu tolong panggilin Mas Edo, aku tolong. Aku sayang banget sama kakak kamu. Kalau saya tuh gak gini caranya. Aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu maksudnya apa. Kami bilang dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak pernah tahu hal itu. Tiba-tiba mau dibantahkan sama keluarganya, dia juga nggak tahu. Ya, aku nggak tahu masalah lamaran itu. Cukup ya lo pura-pura kayak gini. Aku nggak tahu Begini, Mas tolong ya, gue dia lagi. Tolong. Cantika, tolong dong. Tolong udah ketemuin sebentar sama Iya, Edo. sebentar, kasih Biar tahu. mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Cantika, tolong dong. Ini kan udah besar mereka ini. Jadi Cantika ini nggak berharap bahwa Tami ini mau balikan sama Edo. Cantika ini tidak berharap bahwa Edo akan balikan sama Tami. Tidak ada harapan sama sekali. Bahkan Tami ini diusir. Padahal Tami berusaha memohon, berusaha meminta sampai menangis pun tetap diusir sama Cantika. Lo tuh udah malu sama keluarga gue. Sayang banget sama kakak kamu, Cantika. Coba Mbak. Tolong ya Mas, pergi. Tolong, Cantika, tolong. Astagfirullahaladzim. Adek. Balik lagi ya. Tega banget, bener-bener. Ya sebentar aja. Adek. Tolong bantu. Coba kita cari cara lain, Bang. Ya, kita coba cari. Mas, tolongin Mas. Tolong Mas. Ya mungkin udah sakit hati, namanya seorang adik ngeliat kakaknya dibohongin, ngeliat kakaknya dikhianatin. Akhirnya sakit hati dia. Itulah yang terjadi sama kami. Dia menangis, dia berusaha memohon sama Cantika untuk dibukakan pintu untuk diketemukan sama Edo. Mama yang ditolongin, Mbak. Mas. Mbak. Cantika. Udah, Mbak. Cantika. Nanti kita coba cari cara yang lain, Mbak. Ayo, Mbak. Cantika. Tolong, Iya, nanti Mas. kita coba cari cara yang lain ya. Tolong Eli, tolong. Tapi Cantika nggak mau, dia nutup pintunya, ngusir kita semuanya. Bahkan dia manggil satpam di situ, Pak Satpam tolong datang, Pak Satpam tolong datang. Tolong usir orang-orang ini semuanya, termasuk kru Antv. Diusir kita semuanya. Edo. Cantika, Aduh, ngapain sih lo masih di sini? Mas Edo tuh udah gue bilang ada di sini. Tolong aku, Cantika. Sekarang mendingan lo pergi deh. Sekalipun lo ketemu sama Mas Edo tuh gak bakal mau sama lo. Sekarang pergi gak? Daripada gue teriak nih. Lo teriak ya? Mas Satpam. Iya, Mbak, iya.
ini. Iya Pak, iya tolong. Iya Pak, Pak enggak gini ini tunangannya rumah. Iya ini maksud tunangannya Pak. Ini dia mau cari tunangannya. Edo, Pak. Tolong Mbak, ini sudah mengganggu komplek. Bapak, Jadi Mbak sama Mas, tolong cari kompleknya. ganggu Cantika. Pak, saya Tolong, Pak, Pak, tolong Pak, saya iya Sudah mengganggu. Jangan dapat apa-apa. Tami cuma bisa nangis di situ meratapi nasib. Dia nangis, dia sedih di situ. Dia sakit hati. Ternyata selama ini tunangannya ya, disakitin sama keluarganya. Ternyata selama ini tunangannya dibatalkan acara pertunangannya. Di-cancel acara pertunangannya. Dan mereka tidak jadi tunangan, coba. Dia cuma bisa nangis, dia bisa meratapi nasibnya. Akhirnya kita beri pencarian. Nah 1 hari 2 hari kemudian, klien kita Tami menghubungin kita. Dia pengen melanjutkan pencarian. Dia pengen ketemu sama Edo, bagaimanapun juga dia harus minta penjelasan sama Edo. Nah gue nanya, kamu udah minta penjelasan sama bapak ibu kamu belum? Dia bilang udah mas. Tapi mereka nggak mau cerita siapa sebenarnya. Jujur kita kemarin bingung ya masalah dikembalikannya penolakan untuk tunangan itu kan. Itu maksudnya apa sih Mbak? Mbak udah nanya sama orang tua Mbak? Aku sampai sekarang masih belum tahu maksudnya ini apa. Aku nanya ke papa aku, ke mama aku, semua masih gak ada jawaban yang benar-benar jelas buat aku. Aku masih bingung. Ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Tapi orang tua saya nggak ada ngomong apa-apa. Saya nggak bisa hubungin siapa-siapa, Edo, mamanya, semua itu nggak bisa saya hubungin. Cantika yang biasanya dekat sama saya juga kayak gitu. Aku tanya bapak aku, dia nggak pernah kasih jawaban apa-apa. Semalam aku tanya baik-baik ada apa, nggak ada jawaban apa-apa. Malah bilang ini yang terbaik, ini yang terbaik. Kata papa aku Harun baik kayak, cuma kayak gitu aja tapi nggak kasih jawaban apa-apa. Benar-benar pengen tahu, ketemu Edo langsung, masalahnya apa, salah saya di mana, kenapa bisa kayak gini, karena semua harus jelas. Gak bisa cuman kayak gini tiba-tiba hilang kayak gitu, karena kita kenal udah lama banget. Kenal udah mau 5 tahun, 4 tahun kuliah, udah bareng-bareng terus-terusan. Gak ada kejelasan tiba-tiba hilang, siapa yang gak sakit hati, siapa yang gak tanya-tanya kayak gitu. Perjalanan menuju ke tempat rumahnya Edo. Kita terakhir datang ke sana ketemu Cantika yang ada diusir, kita ribut nggak dapat apa-apa. Akhirnya kita atur strategi, ya udah kita intai aja dulu rumahnya, kita tunggu. Kalau ada Edo keluar dari rumah itu, ataupun Edo baru datang ke rumah itu, langsung kita sergap, langsung kita samperin, langsung kita tanyain. Ya sudah, kalau gitu kita menuju ke sana lagi Mbak ya. Nanti kita coba intai dulu. Bener nggak Edo ada di sana ya? Sampai di sana kita tunggu di mobil dulu. Karena kalau kita paksa kayak kemarin percuma, yang ada kita diusir lagi sama adiknya, sama keluarganya yang lain mungkin. Jadi kita nunggu dulu, mudah-mudahan ada Edonya di sana. Baru juga. Ya, kalau ketemu sama Edonya baru kita samperin ya. Kita udah sampai nih. Kita untuk sementara tunggu di sini dulu ya. Sampai keadaan memungkinkan ya. Akhirnya kita ngintai dari agak jauhan dari rumahnya Edo. Kita tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak ada kabar sama sekali. 4 jam, 5 jam sampai menjelang maghrib. Akhirnya Dia berhenti di depan rumah. Mana? Itu ada mobil. mana? Ini yang biasa dipakai mamanya Edo nih. Iya bener, itu mobilnya. Seorang laki-laki dengan ibunya di situ turun dari mobil dan kemudian menuju ke rumah itu. Dan Tami bilang, itu Edo mas, itu Edo tunangan saya. Itu Edo tuh, itu Mas Edo mas. Itu Edo. beneran Edo. Langsung kita turun. Edo,
tahu masalahnya ya? Keluarga kita tuh sudah dibikin malu sama dia. Ya udah masuk. Masalah itu Bu, aku nggak tahu. Ibu, Apa lagi? Ibu aku mau ngomong sama Edo Bu, izinin Bu. Aku mohon Ibu. Edo, masuk. Edo, aku sayang banget sama kamu loh Edo. Aku mau ngomong sama Edo Bu. Ngomong apa lagi? Sudah selesai semuanya kami. Sudah selesai. Ibu tolong Bu, ada yang mau jelasin sama Edo Bu. Keluarga kamu itu sudah bikin keluarga kita malu. Tami ini sudah dijodohkan sama lelaki lain yang namanya Harun. Pilihan kedua orang tuanya Tami. Kenapa? Karena Harun ini adalah anak rekan bisnis dari bapaknya Tami. Dan bapaknya Tami punya utang yang sangat besar sekali sama keluarganya Harun. Makanya Tami ini seperti seakan-akan dijodohkan padahal dijual sama orang lain untuk nutup-nutup hutangnya. Astagfirullah. Saya sudah tercoreng dengan orang tua kamu. Dengar. Aku nggak tahu maksudnya apa Bu. Diam, dengar. Bapak kamu itu lebih suka menjodohkan kamu dengan anak temannya. Karena bapak kamu itu punya hutang dan kamu dijadikan tumbal untuk melunasi hutang bapak kamu. Tami berusaha mohon di situ. Teriak-teriak manggil nama Edo. Tami minta maaf sama Edo, minta maaf sama ibunya. Tapi ternyata semuanya sudah terlanjur. Kamu jelas sekarang. Sekarang juga kamu pergi. Ibu, aku nggak tahu masalah itu. Pergi. Ibu, Edo. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, itu mungkin bukan yang terbaik ya buat Mbak Tami. Bagaimanapun juga, kalau Allah ngasih yang terbaik pasti akan dimudahkan jalannya. Ya. Tapi mungkin kali ini Allah nggak berkehendak pada Mbak Tami. Ya. Jadi Allah tidak mudahkan jalannya Mbak Tami untuk kembali lagi sama Edo. Kita harus berbesar hati, bagaimanapun juga Allah yang mengatur segala-galanya. Umur, jodoh, rezeki Allah yang atur. Ya. Bahkan kematian pun Allah yang atur. Jadi kita harus berusaha ikhlas dengan apapun yang terjadi saat kita ini. Ya. Apapun yang terjadi dengan kita saat ini, kita harus banyak bersyukur dan ikhlas. Insya Allah apa yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik menurut Allah SWT. Bukan yang terbaik menurut kita. Kadang apa yang terbaik buat kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Yakinlah bahwa Allah yang berikan terbaik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.